Di tengah pandemi COVID-19, Kabupaten Gianyar banyak melakukan pembangunan infrastruktur untuk menggeliatkan perekonomian masyarakat. Mungkin banyak kalangan dan masyarakat bertanya, kenapa Pemkab Gianyar membangun infrastruktur di masa pandemi COVID-19 dan krisis atau resesi ekonomi? Pembangunan infrastruktur di masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Bupati Gianyar memiliki dampak ganda, tidak saja untuk menggerakkan ekonomi daerah, namun juga ekonomi Bali. Yang pertama, untuk menyerap tenaga kerja. Dengan adanya proyek infrastruktur tersebut akan membuka peluang kerja bagi masyarakat sehingga ekonomi bisa bergerak. Yang kedua, akan memicu perputaran ekonomi. Paling tidak, masyarakat di sekitarnya bisa berjualan makanan dan minuman, serta kebutuhan pekerja selama proyek infrastruktur dikerjakan. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur tentu membutuhkan material bangunan yang disediakan toko bangunan di Gianyar dan material bangunan yang didatangkan dari kabupaten lain. Proyek infrastruktur dimaksud diantaranya 1. Pembangunan Pasar Sukawati Blok A, B, dan C senilai 200 miliar rupiah lebih. 2. Penataan lapangan Astina dan pendestrian Kota Gianyar senilai 22 miliar rupiah lebih. 3. Pembangunan Pasar Umum Gianyar senilai 224 miliar rupiah lebih. 4. Pembangunan gedung pelayanan RSUD Sanjiwani Gianyar senilai 135 miliar rupiah lebih. 5. Penataan Taman Kota Gianyar yang disertai penanaman kabel listrik dan kabel optik di sekitar Taman Kota senilai 1,9 miliar rupiah lebih. 6. Rekonstruksi ruas jalan Kemenuh Tegenungan senilai 1,9 miliar rupiah lebih. 7. Pembangunan jembatan Siangan Loksrane senilai 1,3 miliar rupiah lebih. 8. Pembangunan pabrik air minum dalam kemasan senilai 49 miliar rupiah lebih. 9. Pembangunan RSU Payangan senilai 14 miliar rupiah lebih. 10. Pembangunan Puspem Payangan senilai 20 miliar rupiah lebih. 11. Renovasi Stadion Dipta senilai 200 miliar rupiah lebih. 12. Renovasi dan pembangunan Balai Banjar atau Antilan dan Pura. Dan pembangunan infrastruktur lainnya untuk mewujudkan penguatan desa adat yang bertumpu pada nilai-nilai adat, budaya, dan agama berupa revitalisasi Wantilan Pura ataupun Balai Banjar, pembangunan kantor majelis desa adat, di mana nilai keseluruhan pembangunan infrastruktur tersebut mencapai 1,2 triliun rupiah lebih. Pada tahun 2022, kebijakan pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memastikan setiap pembangunan infrastruktur yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi dan dipelihara secara fisik untuk mendukung ketahanan ekonomi dan budaya, sehingga benar-benar dapat mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek dan meletakkan fondasi transformasi sosial ekonomi dalam jangka panjang. Komitmen Bupati Gianyar untuk penguatan sumber daya manusia diwujudkan dengan pembangunan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Komitmen tersebut diwujudkan dengan terus meningkatkan alokasi anggaran, urusan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial di tengah keterbatasan keuangan daerah akibat pandemi COVID-19.
Keberhasilan Bupati Gianyar di bidang kesehatan tercermin dari terpilihnya Kabupaten Gianyar sebagai daerah dengan pembangunan kesehatan masyarakat terbaik sejak tahun 2013. Dengan program terobosan Bantuan Kesehatan Gianyar Aman, Bupati Gianyar menggratiskan biaya kesehatan kepada seluruh warga Gianyar, baik di rumah sakit pemerintah maupun puskesmas, serta kerjasama dengan 4 rumah sakit besar di Provinsi Bali. Dengan terobosan yang digagas Bupati Gianyar mengantarkan Kabupaten Gianyar meraih nilai Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat atau IPKM tertinggi se-Indonesia dengan nilai 0,7470. IPKM dihasilkan dari penilaian 30 indikator yang masuk dalam 7 sub-indeks penilaian, yaitu kesehatan balita, kesehatan reproduksi, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, penyakit tidak menular, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Mengembangkan sumber daya manusia yang berintegritas dan berdaya saing tinggi diwujudkan dengan membangun PAUD, TK, SD, dan SMP, serta mengoptimalkan peran lembaga pelatihan kerja atau LPK. Pendidikan vokasi dirancang dengan penyediaan anggaran yang memadai dan pembangunan gedung-gedung sekolah didesain memiliki standar internasional sehingga anak-anak nyaman dan aman belajar di sekolah. Pendidikan keterampilan dirancang dengan berbagai pelatihan dan peningkatan kemampuan kerja, baik yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja maupun oleh tim penggerak PKK Kabupaten Gianyar. Berbagai terobosan yang digagas Bupati Gianyar telah menghasilkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Gianyar tahun 2020 sebesar 77,36, indeks yang terkategori berstatus tinggi. Realisasi IPM Gianyar terdiri atas umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Perkembangan IPM Gianyar menunjukkan tren positif atau naik walaupun dengan angka pertumbuhan yang bervariatif. Kita patut bersyukur Bupati Gianyar telah berhasil membangun pondasi SDM Gianyar yang berintegritas dan berdaya saing, tercermin dari pencapaian IPKM dan IPM, serta masifnya pembangunan kesehatan, pendidikan, dan terlaksananya sistem kesejahteraan sosial.